Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Bab 44. Radian Araf. Siapa dia? Tanya Radian menunjuk lelaki berwajah preman di samping Araf. Aku anak buah Araf, jawab Kevin serius. Apa? Beki Radian terkejut. Dia temanku. Araf mengkoreksi namanya Kevin. Kevin mengulurkan tangan. Otot-otot kuat di lengannya tercetak saat lelaki itu menjabat tangan Radian. Namaku Kevin, aku seorang bodyguard, salah satu pejabat daerah. Meski dengan kening berkerut, Radian turut menyebutkan identitasnya. Namaku Radian, aku wakil direktur di kantor tempat ibunya Araf bekerja. Seorang bodyguard berteman dengan bocah sekolah dasar. Di mana kalian bertemu? Radian bingung bukan main. Jenis pertemanan macam apa yang membuat dua manusia di hadapannya ini begitu akrab? Status mereka dan umur yang berbeda tentu saja membuat Kenny mengernyit. Aku punya hutang budi pada Araf, jawab Kevin datar tanpa ekspresi. Hutang budi? Tanya Radian melirik Araf. Serius? Bocah kecil itu membuat lelaki dewasa kekar dan kuat seperti Kevin punya hutang budi. Dia pernah membantu menyelamatkan nyawaku. Lagi-lagi Kevin yang menjawab. Radian menatap Araf sejenak, melahap informasi yang dia terima dari sebanyak-banyaknya. Araf, Radian mengukir nama itu di dalam benaknya. Bocah itu ternyata berbahaya. Bocah kecil itu patut diwaspadai. Kemungkinan bocah tersebut adalah anaknya menjadi semacam kebanggaan tersendiri di mata Radian. Sampai level nyawa. Kevin hendak menjawab, namun digagalkan Araf. Bocah kecil itu memperingatinya lewat sorot mata tajam. Kemudian Araf memandang Radian datar. Rasa penasaran yang tinggi selalu membawa bahaya, Pak. Oh, tentu saja. Kekeh Radian gugup. Aku sering mendengarnya di dunia bisnis. Nah, kamu tahu sendiri, seru Araf. Apa rasa penasaranku terhadap kondisi ibumu juga akan membawa bahaya? Wajah Radian menerbitkan senyum jahil. Oh ya, aku belum mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membuat dokter yakin tidak mengamputasi kaki ibuku. Araf sampai lupa melakukan sopan santun seperti yang sering Amira ajarkan. Kalau ibunya ada di sini, mungkin Araf sudah habis diomeli sepanjang jalan dan lebar. Kok nama ibumu tidak jadi diamputasi? Kok tahu? Aku tahu, timpal Araf tanpa mengatakan dari mana dia tahu informasi tersebut. Dia pikir itu tidak penting. Radian tidak perlu tahu hal itu. Beruntung Radian meresponnya dengan bijak. Lelaki itu hanya mengangguk-angguk dan melempar senyum jumawa. Aku senang kamu menghubungiku dan bukan orang lain. Aku menghubungimu karena terpaksa. Bibi Diana tidak bisa dihubungi, jadi aku menghubungimu. Itu terdengar menyakitkan. Ucap Radian tidak bisa menahan tawa. Tapi it's okay. Omong-omong, bagaimana kejadiannya sampai Amira bisa jadi korban tabrak lari? Itu bukan tabrak lagi, ucap Araf mengangkat wajahnya. Itu pembunuhan berencana. Rahang Radian mengeras membayangkan Amira. Sekretaris pribadinya baru saja direncanakan pembunuhannya. Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Radian memilih tidak langsung percaya. Di hadapannya adalah bocah 7 tahun yang mungkin membaca huruf saja kesulitan. Aku tahu apa yang aku lihat. Mobil itu berniat mencelakaiku, tapi Mama mendorongku dan membuat tubuhnya terpelanting. Araf mendesis emosi. Aku akan menyelidiki siapa yang berani-beraninya membunuh Amira. Tidak perlu, pungkas Araf. Aku yang akan membalasnya sendiri.
Pukul 5 sore, dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah berseri. Alhamdulillah, operasinya lancar. Kami sudah memastikan tidak ada organ dalam yang rusak. Ibu Amira bisa mulai dipindahkan ke ruang inap, prolog dokter berkacamata. Namanya Dr. Robi, menjabat tangan Radian. Selanjutnya, Radian dan Araf beriringan dengan ranjang berisi Amira, didorong dari ruang ICU menuju ruangan rawat inap. Tidak muluk-muluk, Radian langsung memesan kamar VVIP, lebih eksklusif dan mendukung kenyamanan mereka juga. Demi apapun Mir, siapa yang tega merencanakan kecelakaan ini? Lirih Radian menutup mulut dengan telapak tangannya. Dia merasa tidak sanggup hanya dengan melihat wajah Amira. Di dahi dekat sepanjang sisi rambut, ada goresan panjang yang sudah dijahit. Bibir perempuan itu sobek di bagian kanan, hidung yang penuh baret, serta pelipis terluka. Tidak terbayang bagaimana tubuh perempuan ini dihantam badan mobil yang melaju kencang. Mobil yang memang dikemudikan untuk menghabisi nyawa. Aku akan membalasnya dengan adil, timpal Araf yang kini menggenggam jemari, berinfus ibu kandungnya. Aku janji, Ma. Kenapa dia belum bangun juga? Kevin bertanya di atas sofa, di ujung ruangan. Dia baru saja mengalami masa kritis, ini normal. Yang menjawab adalah Araf. Pengetahuan bocah kecil itu tentu saja membuat Radian terkesima. Ponsel Radian tiba-tiba bergetar. Lelaki berpakaian santai itu merogoh saku celana pendeknya. Nama Sasongko memenuhi layar. Tidak setiap hari ayahnya itu menghubunginya. Dan kalau tiba-tiba menelepon berarti ada hal penting yang harus dibicarakan. Siapa? Tanya Araf mengangkat alisnya. Dia cukup terganggu dengan getar di ponsel Radian. Ayahku, jawab Radian sembari berjalan menuju ujung ruangan. Aku mengangkatnya dulu. Araf mengangguk. Radian menggeser logo hijau terima panggilan. Halo, kenapa? Kamu di mana? Tanya Sasongko to the point. Radian melirik Amira yang terbaring dengan beberapa selang menopang hidupnya. Ada apa? Lelaki itu memutuskan tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Sasongko punya banyak mata-mata. Tidak memungkinkan jika Radian mengatakan dia di rumah sakit. Ayahnya akan langsung menyelidiki siapa yang dia kunjungi. Pulang ke rumah, Rat. Ada yang ingin aku bicarakan. Nanti. Aku tidak menerima kata nanti. Sekarang juga, Rat. Potong Sasongko tajam. Menekan 3 kata terakhir dengan suara desisan. Memberi Radian peringatan. Kalau dilanggar maka dapat konsekuensi besar. Aku sedang sibuk, lirih Radian. Aku tunggu sekarang juga. Aku tidak akan datang. Desis Radian langsung mematikan sambungan. Sasongko menghubunginya lagi, tapi dengan cepat Radian mematikan langsung. Lelaki tua bangka itu begitu bos dan keras kepala. Tidak menerima pendapat jenis apapun membuat Radian kadang-kadang emosi. Persetan dengan Sasongko. Pukul 20.30 WIB di restoran medikal yang berlokasi dekat rumah sakit, Radian berhasil memaksa Araf memesan 1 porsi nasi dan soto daging. Bocah kecil itu terlalu memaksa diri menunggui Amira, sadar sampai mengabaikan kesehatannya sendiri. Beruntung ayah Amira, Pak Rudi, datang dan menggantikan mereka menunggui Amira. Apa kamu tidak suka pedas? Radian mencairkan suasana dengan menanyakan sikap menolak Araf saat ditawari sambal. Aku tidak tahan pedas, aku Araf, jujur. Aku juga, timpal Radian tersenyum tipis. Oh, sahut Araf. Padahal Amira sangat suka pedas. Radian ingat kebiasaan Amira yang tidak pernah mau makan tanpa diiringi sambal merah menyala. Terakhir kali mereka makan siang bersama, perempuan itu menghabiskan stok sambal tukang siomay langganan kantor. Iya, timpal Araf tersenyum. Ibu bisa menghabiskan cabai 1 kilo setiap hari. Oh ya? Tanya Radian terkejut. Aku bercanda.
lirih Araf berdehem canggung. Perkataanmu membuatku terkejut. Kemudian fokus Araf buyar saat melihat Kevin memasuki pintu restoran. Ada apa? Tanya Araf serius. Kevin meminta Araf mendekat. Bocah kecil itu mengikuti perintah Kevin. Ada hal penting yang harus kita selesaikan. Araf memindai ekspresi Kevin, lalu tatapnya berlabuh pada Radian yang sedari tadi menatapnya bingung. Aku harus pergi, Pak. Ada hal penting yang harus aku selesaikan. Pamit Araf beranjak pergi bersama Kevin. Bab 45. Penculikan Wijaya. Di kamar penuh gambar Spiderman yang sebenarnya ditempel oleh Amira, tanpa persetujuan Araf, Kevin duduk di atas ranjang dengan laptop menyala menunjukkan cuplikan wajah seseorang. Aku berhasil mengakses CCTV depan minimarket. Ini kejadian saat ibumu ditabrak. Kamu benar, Raf. Orang itu mengincarmu. Ibumu hanya korban. Telunjuk Kevin menyasar layar 15 inch laptopnya, menunjuk reka adegan saat mobil BMW hitam yang awalnya parkir di pinggir jalan tiba-tiba menancap gas dan menabrak tubuh Amira. Roda depan menghantam kaki Amira langsung sehingga menjadikan kaki satu-satunya organ yang paling parah. Araf sudah menduganya. Ibunya hanya korban yang sial karena mengorbankan diri untuknya. Apa kamu punya masalah dengan orang akhir-akhir ini, Raf? Tanya Kevin. Aku tidak punya masalah apapun dengan seseorang akhir-akhir ini. Jawab Araf menekan dua kata terakhir dengan jelas. Akhir-akhir ini dia cukup berperilaku baik karena disibukkan dengan jadwal sekolah. Dasar yang membosankan. Apa kamu yakin? Aku yakin sekali, desis Araf tajam. Kalau kamu merasa bebas dari musuh, berarti ibumu yang punya musuh. Mengenai kenapa dia malah menjadikanmu sasaran, itu masih harus digali, ucap Kevin panjang kali lebar. Lelaki itu menzoom foto yang dia dapat dan menunjukkan pada Araf. Ini foto pengemudinya. Dia hanya driver. Komentar Araf tidak tertarik. Iya memang, timpal Kevin kesal. Terlalu berisiko jika orang yang punya rencana membunuh melibatkan dirinya sendiri. Mereka biasanya bekerja melalui tangan orang lain, lebih aman, bersih dan sulit dideteksi. That's right. Bagaimana dengan plat mobilnya? Kevin sudah memikirkan hal itu dari tadi. Araf menjawab datar. Aku sudah menyuruh temanku melacaknya. Plat nomor itu ternyata tidak terdaftar. Licik sekali, komentar Kevin. Tiba-tiba, Araf menyeringai menyeramkan. Kalau mereka memakai cara licik, kenapa kita juga tidak menggunakan cara yang sama? Kevin balas menyeringai. Aku selalu suka cara licik. Itu membuat segalanya jadi mendebarkan. Suruh orang-orangmu melacak driver tadi, perintah Araf tersenyum jahat. Kita buat driver tak bersalah itu menyebutkan siapa yang mendalanginya. Jadi brutal seperti itu. Perintah sedang dilaksanakan, my little boss. Sasongko benar-benar keras kepala, tidak bisa mendapatkan lewat sambungan telepon. Lelaki tua itu mengirim pengawalnya dan memakai cara barbar dengan menyeretnya paksa masuk ke dalam mobil. Serius, benar-benar khas Sasongko Wijaya. Aku bisa menemui ayahku sendiri, desis Radian menipis cekalan kedua bodyguard bertubuh kekar milik ayahnya. Lagi pula, ini sudah di dalam rumah. Aku tidak mungkin kabur. Para bodyguard itu bergeming menyoroti langkah Radian. Benar-benar pengawal setia yang tidak melepas buruan. Kalau majikan meminta buruan hidup-hidup menyebalkan sekali. Ada apa? Radian langsung bertanya lantang saat berhadapan dengan ayahnya. Sasongko mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. Kemana saja kamu tidak mengangkat teleponku? Aku mengurus MBS Group, jawab Radian santai. Menarik kursi di hadapan ayahnya dan duduk santai di sana.
Memangnya aku sibuk apa lagi? Aku ingin membicarakan hal yang penting. Prolog Sasongko menekan ujung rokok ke pinggiran asbak kaca. Ini berkaitan dengan nasib MBS Group ke depannya di tanganmu. Ada apa dengan MBS Group? Bocah kecil itu benar putramu? Tanya Sasongko tajam. Bagai mendengar petir di siang bolong, ekspresi santai Radian merubah jadi tegang. Bagaimana kamu tahu? Oh sialan. Apa kamu menyuruh mata-matamu menguntitku lagi? Itu tidak penting. Tentu saja itu penting, karena demi apapun, aku akan membunuh penguntit itu. Bertak Radian emosi. Sudah ribuan kali ayahnya menguntitnya. Ribuan kali juga Radian meluapkan emosinya karena merasa privasinya diobrak-abrik, dan ribuan kali juga Sasongko menukuli telinganya. Aku sudah tahu keberadaan bocah itu lebih awal darimu, dan semakin kuat ketika mata-mataku mengabarkan berita pertemuan kalian di rumah sakit. Radian semakin menggertakkan rahangnya keras, menahan diri dari luapan emosi yang menggulung seumpama tsunami. Jika benar bocah itu putramu, jangan biarkan berita ini menyebar. Nasib MBS Group akan hancur. Radian hanya diam, tidak mau angkat bicara. Dia benar-benar emosi sekarang. Ia pikir Sasongko bertanya perihal dirinya karena memang peduli. Ternyata malah berurusan dengan MBS Group. Selalu MBS Group yang lelaki tua itu pedulikan, tidak pernah dirinya. Kalaupun berita itu menyebar, aku sama sekali tidak akan menyesalinya. Sasongko mendelik tak suka. Lakukan saja apa maumu, dan keluarga ini tidak akan mengakui bocah itu sebagai keluarga. Aku sama sekali tidak peduli pada pengakuanmu, ayah, seru Radian beranjak dari kursinya. Dia tidak memedulikan teriakan Sasongko yang menyuruhnya kembali duduk bicara. Tapi Radian tidak dimut senang untuk bicara tanpa meluapkan emosi. Radian tetap berjalan di latar belakangi suara geraman Sasongko yang geram. Tepat di halaman rumahnya, ponsel Radian bergetar oleh satu panggilan. Halo, sapa Radian pada mata-mata utusannya. Dia mengutus mata-mata tersebut dengan niat mencari tahu siapa yang menjadi dalang rencana pembunuhan Amira. Karena profesional, dalam 1 kali 24 jam, suruhan itu sudah mengantongi nama dalang rencana pembunuhan Amira. Halo Pak, saya berhasil menemukan pelaku rencana pembunuhan Ibu Amira, ucap suara suruhannya dengan tenang. Radian mengangkat alis antusias. Siapa? Pak Wijaya. Senyum Radian langsung lenyap, matanya memicing tajam. Suaranya amat tajam ketika menimpali. Apa kamu serius? Kakekku jadi dalang rencana pembunuhan Amira? Saya sangat yakin, Pak. Saya akan mengirimkan bukti dalam bentuk foto dan video ke WhatsApp Bapak. Silahkan dicek. Oke. 15 menit kemudian, Radian menerima notifikasi pesan WhatsApp masuk. Radian mengetuk nama pengirimnya, mengunduh video dan foto serta menyaksikan bagaimana perasaannya diobak-abik karena tingkah kakeknya. Bunyi letusan senjata mengakhiri penderitaan Galih, pengemudi BMW berplat ilegal yang sial karena dijadikan agen pembunuhan. Lelaki paruh baya itu terkapar dengan kedua tangan terikat dan mulut mengucur darah segar. Dia menyebutkan alamatnya tadi, ucap Kevin melirik arah. Wajah bocah itu begitu sulit ditebak saking datarnya. Aku tahu di mana alamat itu berada. Kita harus segera menjemputnya sebelum orang itu sadar telah kehilangan satu sopir pribadi. Desis Kevin menutup gudang di rumah kosong itu dengan cepat. Taruh dia giring menuju mobil truk yang berhasil dia curi tadi. Truk itu terparkir aman di halaman rumah kosong yang dia temui. Iya, timpal Aroh mendesis. Aku sudah tidak sabar ingin menjemputnya.
menjemput lelaki lancang yang menjadikan dirinya target pembunuhan. Araf tidak sabar ingin membalas budi, nyawa dibalas nyawa, kaki dibalas kaki, mata dibalas mata, dan darah dibalas darah. Akan dia buat semuanya jadi setimpal dan adil. Aku lebih tidak sabar. Kevin menelepon klakson panjang dan menghantam lampu merah. Tak hayal, satu buah sedan tertabrak sampai terpental. Ops, sorry, Kevin. Bab 46. Misi penculikan. Mobil truk yang Kevin kemudikan melaju cepat di jalan tol. Kevin menyelip 5 mobil sekaligus. Dia berhasil, namun ternyata di depan jalannya menyempit. Tak ayal badan mobil menghantam tembok pembatas trotoar. Mobil berguncang hebat. Kevin melirik Araf dengan senyum meringis. Sorry bos, sedikit guncangan. Dia putar kemudi melewati sepeda motor dan belok ke kiri. Jalan yang cukup ramai, dia terabas tanpa ampun. Sisi kanan truknya tak ayal menghantam sisi kiri mobil yang berderet di lampu merah. Bunyi klakson di mana-mana malah semakin membuat Kevin bersemangat menerobos lampu merah. Di depan ada polisi. Araf menatap ke depan di mana polisi menyabotase jalan dan menghentikan para pengendara mobil dan motor. Aku tidak takut polisi, desis Kevin menyeringai. Tapi mereka menghalangi jalan. Timpal Araf datar. Apa kamu berencana menabraknya? Kalau mereka tidak menghindar, maka akan aku lakukan, seru Kevin terkekeh. Berbaik hati, dia tekan klakson beberapa kali, menyuruh para polisi lalu lintas itu minggir dari jalannya. Polisi yang berada di tengah malah menunjukkan gestur meminta berhenti, dengan polosnya menambah pembatas jalan. Kevin sama sekali tidak menurunkan kecepatan. Suara klaksonnya semakin berderu kencang tanpa jeda. Detik-detik menegangkan saat tubuh para polisi itu tinggal beberapa jengkal dari hantaman truk dan Araf menghembus nafas lega saat mereka melompat cepat menjauhi jalan. Araf mengintip dari jendela. Mereka selamat. Syukurlah, timpal Kevin. Mereka ngeyel sih, sudah aku kasih klakson tetap diam saja. Kabar buruknya, mereka mulai menyusul. Tambah Araf menatap tajam Kevin. Bunyi sirine memaksa Kevin melirik spion. Bukannya panik seperti Araf, lelaki yang lengannya penuh tato itu malah menyeringai senang. Sudah lama aku tidak main kejar-kejaran. Ini akan jadi permainan yang sangat menyenangkan. Kevin menyipit memandang spion. Dia turunkan kecepatan membuat Araf mengomel. Saat satu dari 5 mobil polisi itu berniat mendahului laju mobilnya Kevin, belokkan setir dan membuat mobil kecil itu terlempar ke trotoar. Bunyi sirinenya yang keras membuat Kevin terbahak keras. Sorry Pak Polisi tercinta. Di tikungan tajam depan lelaki itu sama sekali tidak menurunkan kecepatan. Satu sepeda motor dari arah berlawanan terpental ke jurang karena kondisi tikungan yang tajam. Bunyi letusan terdengar. Kevin mengumpat menyadari mobil mulai sulit dikendalikan. Truk yang berisi pasir dengan beban yang berat membuat kemudi jadi kian sulit. Pada hitungan ketiga, lompat dari jendela, perintah Kevin tegang. Bagaimana dengan dirimu? Tanya Araf dengan wajah panik. Mobil sudah tidak terkendali, sisi badan kanan sudah rusak karena menabrak tembok pembatas. Aku akan menyusul, kata Kevin melirik spion. 1, ucap Kevin. Araf melepas safety belt dan membuka pintu mobil. Embusan angin kencang membuat wajahnya menegang. 2, 3. Araf melompat turun dan menikmati guncangan saat tubuhnya terhempas angin kencang. Tubuhnya menabrak tembok pembatas dan jatuh ke jurang setinggi 4 meter berisi ilalang. Sejenak, Araf tidak berani membuka mata dan hanya merasakan bagaimana wajahnya dialiri cairan berbau amis. Bunyi ledakan yang keras membuat kelopak mata itu terbuka seketika.
Araf berusaha bangun dari ilalang yang menguncinya. Bocah itu merangkak dan bersandar pada tembok pembatas yang rusak. Di hadapannya, 4 mobil polisi terbakar menghantam truk yang melintang menghalang jalan. Araf menahan napas. Apa Kevin selamat? My little boss. Araf tersentak dari lamunannya. Kevin, kupikir kamu sudah mati. Kevin menyeringai. Sudah kukatakan, aku akan selamat. Sebaiknya kita segera pergi dari sini. Kevin melirik jalanan yang mulai ramai karena lalu lintas yang tersendat. Para polisi itu akan semakin banyak. Bagaimana kita selanjutnya? Aku sudah menghubungi anak buahku. Mereka menunggu kita di depan gedung kosong. Oke, sahur Araf. Beriringan, kedua manusia beda generasi itu menyusuri rerumputan, berusaha menghindari perhatian ratusan orang yang memadati jalan. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk sampai di jalan raya. Di sana, Kevin menunjuk 2 buah mobil di depan rumah kosong. Mereka sudah menunggu kita. Apa kakimu baik-baik saja? Tanya lelaki berambut gondrong, memandang khawatir Kevin. Aku baik-baik saja, jawab Kevin. Siapa dia? Tanya mereka menatap Araf tajam. Kevin membuka pintu mobil. Silakan masuk Araf. Siapa sih dia? Desis salah satu anak buah Kevin. Kevin menjawab tanpa suara. Dia April. Serius? Shut up. Tugasmu cuma menyetir. Mereka kemudian memasuki mobil dan melaju kencang membelah jalanan. Aku sudah melacak keberadaan target. Mereka sekarang sedang di perjalanan, lapor salah satu anak buah Kevin. Bagus, komentar Araf. Mana pesananku? Tanya Araf datar. Ada di belakang. Kevin meraih satu kotak dari jok belakang. Dia berikan kotak itu pada Araf. Isinya pistol kecil. Ini seperti pistol mainan, tapi kekuatannya dalam melumpuhkan musuh sangat baik. Tapi kamu tidak bisa memakainya tanpa mencoba dulu, nak. Kiki lelaki pelontos memandangi Araf penuh humor. Lelaki itu jelas masih tidak percaya mereka bekerja pada bocah sekecil itu. Walaupun kecil, menarik pelatu pistol itu membutuhkan kekuatan yang besar. Araf memandang lelaki pelontos itu dengan tajam. Kalau begitu, aku akan berbaik hati mencoba pistol ini ke kepalamu. Lelaki itu langsung diam dengan wajah pias. Target berada 100 meter dari posisi. Ucap Kevin mencairkan ketegangan di mobilnya. Mereka rombongan, kita harus atur strategi. Suruh anak buahmu di belakang mengecoh mereka. Perintah Araf tegas. Oke. Puluhan menit hanya saling mengejar. Kevin memberanikan diri mengeluarkan kepalanya di tengah adu tembakan yang bisa saja melobangi kepalanya. Oke, nak, jangan sampai melesat. Dengan teknik luar biasa dalam menembak di jarak jauh, peluru yang Kevin keluarkan berhasil menembus ban depan mobil yang membawa Wijaya. Butuh beberapa menit dan mobil itu menabrak pohon karena hilang kendali. Menyadari mobil mereka sudah tidak bisa dikemudikan, para bodyguard Wijaya menghambur keluar dengan Wijaya di tengah. Menunduk, teriak Kevin. Beberapa peluru yang dikeluarkan beberapa bodyguard Wijaya berhasil memecahkan kaca mobil Kevin. Kevin melompat keluar dan membidik salah satu pemegang senjata. Hanya butuh satu peluru, dan lelaki berpakaian serba hitam itu terjatuh dengan dada mengucurkan darah. Tersisa 3 bodyguard yang perlu mereka habisi. Hati-hati, my little boss, ucap Kevin. Lalu Araf melompat keluar. Mobil pertama telah berhasil mengecoh mobil pengawal Wijaya. Tinggal mereka yang memegang peranan kunci. 1 anak buah Kevin di mobil mereka sudah tumbang. 1. Tersisa 1 lelaki pelontos, Kevin dan Araf. Posisi mereka memang kalah jumlah karena bodyguard yang melindungi Wijaya ada 4. Tapi Araf sudah mengatur strategi.
Tugas kalian mengecoh para bodyguard itu, Wijaya, biar jadi urusanku. Siap. Oke. Araf berlari kencang melewati beberapa peluru yang melewati tubuhnya. Dengan sedikit keberuntungan dan tekad kuat, Araf berhasil bersembunyi di samping mobil. Wijaya sudah kehilangan pelindung. Lelaki tua itu bersembunyi di balik tembok pembatas. Araf melempar batu kerikil. Halo, selamat sore kakek, sapa Araf riang, khas anak kecil. Wijaya melotot tajam. Kamu? Bisakah kita main pistol-pistolan? Tanya Araf polos. Dari berjongkok dia berdiri dan menunjukkan pistol kecilnya. Dasar anak kurang hajar, kenapa kamu bisa berada di sini? Desis Wijaya tidak habis pikir. Belum menyadari kalau bocah kecil polos itu yang mendalangi rencana pembunuhannya. Wijaya juga tidak tahu kalau pistol yang Araf pegang adalah pistol sungguhan. Aku diajari selalu membalas kebaikan orang kakek. Kamu berbaik hati membuat kaki ibuku hampir diamputasi, maka izinkan aku membuat kakimu juga berakhir sama. Araf arahkan moncong pistolnya dan menarik pelatuk. Anak buah Kevin benar, rasanya berat sekali. Pistol kecil itu mengeluarkan peluru dengan dorongan yang kuat. Araf sampai terdorong ke belakang. Bunyi letusan itu seiring dengan jeritan Wijaya yang merasakan sakit luar biasa di kaki kanannya. Serius, pertama kalinya menggunakan pistol dan dia tepat sasaran. Peki anak buah Kevin yang tadi meremehkan Araf. Kevin datang dengan nafas tersengal. Dia baru saja mematahkan leher bodyguard Wijaya. Dia memang dilahirkan untuk jadi penguasa. Bab 47. Hubungan yang membaik. Lelaki bertelanjang dada itu memekik kaget saat mata-mata miliknya menginformasikan berita hangat. Apa? Benar Pak Wijaya sudah dilumpuhkan. Alat pelacak yang saya simpan di mobilnya menunjukkan alamat mencurigakan. Saya sudah menyuruh orang ke sana dan dia membenarkan dugaan saya. Dan apa tadi katamu? Putra Amira yang melumpuhkannya. Iya, dia datang bersama beberapa orang. Oke, ini membuat kepalanya semakin pusing. Serius, Araf, bocah 7 tahun yang kemarin menghabiskan makan malam normal dengannya, dan sekarang sedang mencoba membalas kejahatan Wijaya dengan tangannya sendiri. Oh my god, ini berita yang sangat mencengangkan. Siapkan mobil, antar aku ke sana, Radian memberi perintah. Dia matikan sambungan dan menyambar handuk secepat kilat. Araf siap menarik pelatuk kedua kalinya untuk membuat kaki Wijaya benar-benar setimpal dengan kaki ibunya. Saat mobil Range Rover berdecit di sekitar mereka. Itu bukan mobil anak buah Kevin, bisa jadi itu mobil pengawal Wijaya. Bergerak waspada, Kevin dan anak buahnya tersisa melayangkan ujung pistol. Radian keluar dari mobil dengan kedua tangan terangkat. Aku berada di pihak kalian, teriaknya. Radian cucuku, selamatkan aku, teriak Wijaya keras. Anak buah Kevin tidak menurunkan moncong pistol dari kepala Radian. Araf, kamu tahu aku berada di pihak mana? Radian menyadari posisinya sulit sekarang untuk dipercayai. Lelaki tua yang sedang mereka jadikan target adalah kakek kandungnya. Tapi sebenarnya dibanding Araf, Radian lebih ingin menghabisi Wijaya lebih dari apapun. Selama menjadi cucu Wijaya, kakeknya itu tidak pernah memberinya kebahagiaan, hanya kepahitan yang membuat benaknya dipenuhi dendam. Araf memandang tajam Radian, mata tidak pernah berbohong. Tatapan Radian amat tulus. Lepaskan dia di pihak kita, perintah Araf yang langsung disetujui Kevin dan anak buah Kevin. Moncong pistol mereka turunkan, tapi tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaan. Radian berjalan menghampiri Araf. Araf berkata tajam, aku akan menembak kaki kakekmu sekali lagi. Tanpa atau dengan izinmu, aku akan tetap melakukannya. Aku mengatakan hal ini bukan meminta izinmu,
melainkan hanya ingin memberitahu karena kamu cucunya. Radian mengalihkan tatapan dari Araf ke wajah bersimpah air mata Wijaya, kakek kandungnya. "Nak, selamatkan kakek dari bocah mengerikan ini," lirih Wijaya. Terisak-isak, "Dia sudah menembak kakiku." "Apa kamu yang menabrak Amira?" Jawabannya sudah pasti ya, tapi Radian hanya ingin mendengar jawaban langsung dari mulut kakeknya. Tidak, bohong Wijaya. "Jelas-jelas kamu yang merencanakannya," desis Araf tersulut emosi. Tanpa menunggu lagi, dia arahkan mencium dan menarik pelatuk. Bunyi letusan membuat Wijaya spontan memejamkan mata. Dia tidak merasakan apapun. Saat membuka mata, dia langsung tersenyum melihat Radian mendorong pistol Araf dan membuat pelurunya melesat ke semak-semak. Kevin dan anak buahnya sudah menduga ini. Dia segera menjadikan Radian sasaran tembakan. Tapi dua pengawal yang Radian bawa mengunci gerakan mereka. Araf menatap Radian. "Apa yang telah kamu lakukan?" "Aku ingin melakukannya," desis Radian. "Apa?" sentak Araf. "Aku yang akan melakukannya," seru Radian merebut paksa pistol di genggaman Araf dan menarik pelatuk. Bunyi letusan terdengar bersamaan dengan jeritan Wijaya. Radian menyerahkan kembali pistol ke pemiliknya. Napas lelaki itu memburu. "Aku sudah lama ingin melakukannya." Araf diam membeku. Radian berjalan menuju pengawalnya. "Bereskan lelaki tua itu." "Siap, Pak." "Ayo Araf," panggil Radian menyuruh bocah itu memasuki mobilnya. "Kita harus mengupah anak-anak buahmu atas pekerjaannya." Araf melangkah riang dengan senyum mengambang. Pukul 7 malam, Araf yang dahinya diperban duduk melahap paha ayam dengan Radian menatapnya takjub. "Apa aku jelek dengan perban di kepala begini?" tanya Araf mendongak. "Tidak." "Memangnya kenapa?" "Dari tadi kamu terus menatapku. Kupikir perban ini penyebabnya." Cetus Araf selesai menghabiskan satu ayam. Dia mendongak meminta izin mengambil paha ayam kedua. Radian terkekeh mengizinkan. "Aku hanya takjub melihat bocah luar biasa jenius. Ternyata masih bisa bersikap normal," terang Radian menunjuk ayam di hadapannya. "Dibanding restoran yang menyajikan steak enak, kamu malah menerima datang ke restoran ayam cepat saji. Dan kamu juga suka paha ayam." "Paha ayam jadi favoritku," seru Araf terkekeh. "Aku bosan makan sayur terus setiap hari. Sudah mirip kambing saja. Sesekali aku juga ingin makan makanan cepat saji. Amira akan membunuhku kalau tahu anaknya aku bawa ke KFC," keluh Radian penuh nada humor. Araf terbahak keras mendengarnya. "Tapi teman-temanmu juga sepertinya suka makan ayam," komentar Radian melirik Kevin yang makan lahap. Porsi makan lelaki berotot itu sangat luar biasa. Kevin bahkan bisa menghabiskan satu paha ayam jumbo dalam sekali gigitan. "Mereka telah bekerja keras," seru Araf bangga. "Mereka bisa diandalkan. Tapi tetap saja kamu yang paling hebat, Raf. Kamu bosnya." "Biasa saja," cetus Araf. Dari meja yang terpisah dari Araf, Kevin beranjak menghampiri. "April." Araf menoleh. "Ada apa?" "Kami sudah selesai. Ada yang perlu kami kerjakan sekarang. Kami pergi duluan." "Oke," sahut Araf. Sepeninggalnya Kevin dan Radian, lelaki pelontos bawahan Kevin, Radian yang berwajah bingung mengeluarkan kebingungannya. "April? Apa namamu April?" Radian seperti pernah mengenal nama itu sebelumnya. Guman Araf pelan. Sebenarnya dia tidak suka nama samarannya diketahui orang, namun karena Radian sudah melihat langsung bagaimana kepribadian sesungguhnya dari balik tubuh bocahnya, rasanya sudah terlambat mengelak. "Aku seperti mengenal nama itu," guman Radian. Araf memilih melahap paha ayam lagi.
Apa kamu yang mengirimiku email-email itu? Tanya Radian serius. Dia ingat nama itu sekarang. April 0102 adalah username email misterius yang menerornya kemarin. Akun email itu selalu mengatakan satu hal bertanda peringatan ditandai dengan bukti. Kamu Raf, ulang Radian tidak percaya. Araf menghentikan kunyahannya sejenak untuk mengangguk. Setelah itu dia kembali mengunyah ayamnya. Oh my god, aku senang sekali, lirih Radian terkekeh senang. Akhirnya aku tahu siapa akun misterius itu. Radian memandang takjub Araf yang kini melahap ayamnya dengan rakus. Semakin lama menghabiskan waktu dengan Araf, Radian semakin yakin 100% kalau Araf adalah darah dagingnya. Ya, ia yakin sekali. Diam-diam, Radian mensyukuri momen ini, berterima kasih pada Tuhan yang membuat hubungan Radian dengan Araf jadi sebaik ini. Radian tiba-tiba berkaca-kaca, dia terharu. Radian tidak menyangka punya putra sebesar ini, dengan kecerdasan yang tinggi dan sifat superior sepertinya. Radian merasakan cairan bening menghampiri pipinya. Cepat-cepat lelaki itu menghapusnya. Apa kamu menangis? Tanya Araf polos. Tatapannya begitu bingung. Dia tidak tahu kenapa lelaki dewasa di hadapannya itu tiba-tiba menyusuti air mata di pipinya. Araf tahu mereka berdua tidak tahan pedas, tapi sausnya yang datang bersama ayam tidak mereka sentuh sama sekali. Aku kelilipan, jawab Radian terkekeh. Ini perih sekali. Dengan bodoh, Radian pura-pura mengerjapkan matanya yang tidak merah sama sekali. Bab 48. Karena hilang ingatan. Seorang perawat berpakaian serba putih mendorong meja berisi cairan infus baru. Senyum perawat itu. Mereka melihat pasiennya sudah terjaga. Selamat siang Ibu Mira. Syukurlah Ibu sudah sadar. Ibu tidak sadarkan diri pasca operasi selama 2 hari penuh. Apa? Ibu menjadi korban tabrak lari. Tambah perawat tersebut mengganti cairan infus Amira. Bagaimana kondisi Ibu? Apa ada keluhan? Kami sudah memeriksa. Seharusnya luka di kepala Ibu hanya luka luar. Apa Ibu merasa sakit kepala? Tunggu, potong Amira meringis. Dia sedang mengingat suatu kecelakaan itu berlangsung. Amira ingat dia melihat sebuah mobil melaju kencang ke arah Araf. Ya, Araf bagaimana kondisi putranya sekarang? Amira mendorong tubuh Araf sekuat tenaga saat itu. Jangan-jangan putra Ibu baik-baik saja, kata perawat itu, menyadari kepanikan menyerbu Amira. Dia selalu menunggu Ibu di sini, kadang-kadang digantikan oleh kakeknya. Sekarang dia dan suami Ibu sedang makan siang. Suami saya, tanya Amira. Ya, perawat tersebut tersenyum lebar. Mereka seperti kembar beda generasi saking miripnya. Oh, demi apapun, kepala Amira berputar-putar sekarang. Apa suaminya yang dimaksud perawat itu Radian? Sejak kapan Radian mengenal Araf? Dan apa tadi katanya? Mereka makan siang bersama. Tidak, ini mimpi buruk. Apa kepala Ibu pusing? Sepertinya ini efek tidak bangun selama 2 hari. Jadi organ-organ tubuh Ibu Amira perlu penyesuaian. Sebaiknya Ibu istirahat dulu. Kepala saya pusing sekali. Gumam Amira meringis. Bukan karena efek pasca operasi ataupun koma selama 2 hari penuh. Kepalanya pusing karena khawatir Raden bisa saja mencuri Araf darinya. Araf menyibak gorden tinggi berwarna coklat susu itu, dan seketika kolam renang berbentuk bulat sempurna langsung menyapa penglihatannya. Apa kamu suka? Tanya Radian turut bergabung, memandang biru jernih kolam renang dari lantai 2. Aku sengaja mendesain kolamnya tepat di depan kamar utama. Aku selalu merasa menatap air jernih bisa membuat pikiranku damai.
Aku suka, ucap Araf. Bagaimana dengan desain villanya? Kamu suka? Radian bertanya lagi. Hari ini jantungnya berdegup cepat. Rena mahakaryanya dinilai Araf. Semenjak Radian yakin Araf adalah putranya, pendapat bocah itu jadi sangat penting. Hal pertama yang Radian lakukan untuk membawa Araf masuk ke hidupnya adalah memperkenalkan villanya, villa buatannya sendiri. Villa yang memang dia buat khusus untuk keluarganya suatu saat nanti. Aku juga suka. Apa menurutmu ibumu akan suka? Araf mengedikkan bahunya. Tanyakan saja pada mama, aku tidak ahli dalam menebak. Mood Radian sedang bagus-bagusnya. Mendengar jawaban diingat Araf malah membuatnya menerbitkan senyum. Ah, beginilah rasanya punya keluarga. Oh iya, Radian lupa mengatur silent di ponselnya. Kalau ada apa-apa di rumah sakit mengenai kondisi Amira, dia tidak akan tahu. Radian merogoh ponselnya dan melotot melihat beberapa panggilan dari rumah sakit. Kenapa? Tanya Araf memindai wajah panik Radian. Rumah sakit beberapa kali meneleponku. Sebentar aku akan menghubungi mereka, jawab Radian menepuk bahu Araf sembari berjalan menuju ruang keluarga di sebelah. Araf melebarkan gorden dan membiarkan sinar panas mentari memeluk tubuh mungilnya. Lebih dari apapun, tanpa memberitahu Radian, Araf adalah mania renang. Melihat kolam jernih di bawahnya yang dirancang Radian di villa pribadinya membuat senyum tipis berkembang di bibir tipis bocah itu. Dia mulai menyukai Radian. Raf, ibumu sudah sadar, seru Radian senang bukan kepala. Ayo kita harus segera ke rumah sakit. Dia mencarimu. Kaki kecil itu melangkah riang menuruni tangga. Mereka memang tidak berangkulan selayaknya ayah dan anak normal lainnya. Namun dengan lengan saling bersentuhan saja rasanya Radian ingin menggadaikan dirinya demi membeli dunia untuk Araf. Araf Prameswara, putranya dan Amira. Sementara itu di ruang inap, Amira sedang mendengarkan ucapan perawat tentang kondisi kakinya yang cukup parah saat pintu terbuka dan putranya tersenyum di sana. Araf, panggil Amira berkaca-kaca. Terima kasih sudah membuat dokter tidak mengamputasi kaki mama. Jika bukan karena Araf, mungkin sekarang Amira hanya punya satu kaki. Membayangkannya saja sudah membuat ulu hatinya nyeri, apalagi jika menjadi kenyataan. Araf mengecup balik kedua pipi ibunya yang penuh baret. Bukan aku yang meyakinkan dokter, tapi Om Radian. Amira mendongak terkejut melihat Radian baru datang. Lelaki berkemeja hitam itu menutup pintu di belakangnya. Halo Mir, senang melihatmu, sudah sadar? Sapa Radian menarik kursi dan mendudukinya. Terima kasih Rad, ucap Amira berkaca-kaca. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kakiku benar-benar diamputasi. Aku hanya melakukan apa yang putramu suruh, dia begitu pintar. Timpal Radian mengusap bahu Araf. Karena bapak dan adik sudah datang, saya pamit undur diri ya Pak. Sela perawat yang tadi menemani Amira pasca sadar. Tidak lupa membawa botol infus yang sudah kosong. Dia segera melangkah keluar ketika Amira dan Radian mengizinkannya pergi. Amira tersenyum di tangisnya dan mendekap kepala Araf di dadanya, mengabaikan pekikan Araf yang tidak suka diperlakukan seperti anak kecil, terlebih di hadapan orang lain. Amira baru melepaskan dekapan saat matanya menangkap tatapan intens Radian. Amira lupa Radian masih duduk di sebelah Araf. Tiba-tiba tangan Araf mendarat di pucuk kepala Araf. Nah, Araf, bisakah kamu membelikanku minuman? Aku haus sekali. Oke. Sepeninggalnya Araf, Amira beralih pada Radian.
kenapa kamu bisa tahu aku di rumah sakit? Amira sangat penasaran sekali. Dan tadi Arau bilang dokter tidak mengamputasi kakiku karena kamu. Arau menghubungiku saat keputusannya tidak didengar dokter. Keputusan apa? Keputusan untuk mempertahankan kakimu, jawab Radian. Sudah berapa lama kamu di sini? Dari awal kamu dioperasi, jawab Radian cepat. Sampai sekarang. Maaf sudah merepotkan, potong Amira menyesal. Aku ingin membicarakan masalah Araf juga. Jangan bilang. Apa dia anakku? Oh my god. Mimpi buruk yang sebenarnya telah terjadi hari ini dari mulut Radian. Radian melahap ekspresi tegang Amira. Itu sudah menjawab semuanya. Perempuan itu panik karena rahasia besarnya terbongkar. Tiba-tiba Amira terbahak keras, aneh dan garing. Serius Rad, kamu tanya itu? Lucu sekali. Aku serius, ucap Radian tajam. Amira menyusuti sudut matanya yang berair karena tawanya yang lebar. Dari mana sih kamu punya pemikiran kalau Araf itu anak kamu? Sudah katakan, ayah Araf sudah meninggal. Araf bilang sendiri dia tidak tahu ayahnya di mana, desis Radian. Aku memang tidak memberitahu bahwa ayahnya meninggal. Aku hanya membuat sesuatu tentang ayahnya tidak jelas. Tekan Amira masih terkekeh. Tapi wajahnya mirip. Radian tetap bersikukuh. Mir, kamu hanya perlu jujur. Lirih Radian menyasar jemari dingin Amira. Amira menggigit bibir, membiarkan jemarinya dilingkupi jemari hangat itu. Untuk apa? Untuk apa berkata jujur pada lelaki yang sama sekali tidak mengingat malam 7 tahun lalu? Dia tidak sebodoh itu untuk ditipu. Radian menyabotase dirinya jadi orang yang tidak patut dipercayai semenjak melupakan malam itu. Wajah keras Amira memaksa Radian mengatakan masa kelamnya. Mungkin itu bisa jadi obat bagi kekeras kepalaan Amira. Aku pernah mengalami kecelakaan 7 tahun yang lalu, Mir. Aku kehilangan sebagian ingatanku. Cengkeraman jemari Amira di tangan Radian semakin menguat. Aku tidak tahu apa yang hilang, tapi melihat Araf sekarang dan bagaimana perasaanku yang selalu mengambiku saat berada di sampingmu membuatku berpikir, mungkin kamu merupakan potongan kenanganku yang hilang. Tiba-tiba Amira melepaskan genggaman dengan kasar. Aku ngomong begini hanya ingin tahu, Mir. Aku tidak punya niat buruk mengambil Araf dari tanganmu, ucap Radian lirih. Apa kamu benar-benar hilang ingatan? Iya, jawab Radian cepat. Dia bawa jemari Amira menyasar rambutnya. Di sini bekasnya, Mir. Aku ketabrak mobil. Aku tidak tahu pasti kejadiannya, tapi kata keluargaku, aku koma selama 3 hari dan bangun dengan ingatan simpang siur. Amira merasakan tekstur bekas jahitan di sela rambut lebat Radian. Garisnya yang amat panjang membuat Amira berkaca-kaca. Dia merasa bersalah sudah berpikiran yang tidak-tidak ke Radian. Ya Radian, jawab Amira terisak. Araf adalah anak putra kita. Bab 49. Dia putra kita. Ya Radian, Araf adalah putra kita. Radian sudah menduga jawabannya, namun mendengar langsung dari mulut Amira membuat perasaannya tercabik-cabik. Ini sulit dipercayai. Tidak pernah terpikirkan sedikit pun kalau Radian bakalan punya darah daging yang kini sudah bisa disuruh beli air mineral. Ini sulit dipercayai. Ini membuat perasaannya diaduk-aduk. Radian berkaca-kaca, keluh untuk berkata-kata. Maaf, Isa Radian. Maaf sudah melupakan kalian dan membiarkan kalian hidup sendirian. Tidak, diri Amira menggenggam jemari Radian. Aku harusnya yang minta maaf. Kamu tidak mengabari kehadiran Araf di dunia ini. Kenapa, Mir? Tanya Radian terluka. Kita
Kita sudah lama bekerja bersama. Apa kamu memang berniat menyembunyikan Arau dariku selamanya? Amira menggeleng dengan mata bersimbah air bening. Aku terpaksa, Rad. Aku pikir sikap bodoh amat kamu karena kamu memang tidak mengingatku. Aku tidak tahu kalau kamu hilang ingatan. Aku tidak tahu harus bicara apa, kata Radian mengusap sudut matanya. Aku takut kamu mengambil Arau dariku. Amira menyorot tajam Radian. Dia katakan alasan sejujurnya menyembunyikan Arau. Aku takut kamu menuntutku di pengadilan atas hak asuhnya. Aku takut, Rad. Isak tangis Amira dan gemetar tubuhnya membuat Radian diliputi perasaan haru. Lelaki itu bergerak mendekap Amira, menyandarkan kepala perempuan lemah itu di bahu kokohnya. Listen, Mir. Aku tidak akan mengambil apapun milik kamu. Aku tidak berani mengambil Arau dari ibunya sendiri. Marahku padamu bukan berarti aku ingin mengambil hakku sebagai ayah. Tidak, Mir, aku tidak sepicik itu. Kamu harus berjanji, Rad. Aku janji. Sayang, berhentilah menangis. Kamu harus berjanji dulu. Sentak Amira masih diliputi tangis. Aku berjanji, bentak Radian. Aku berjanji dengan seluruh hidupku, Mir. Bunuh aku kalau mengambil Arau dari hidupmu. Radian mengecup pucuk kepala perempuan itu lama, mengalirkan rasa nyaman yang semoga membuat perempuan itu tahu kalau ucapannya bukan omong kosong. Ups, apa aku datang di saat yang tidak tepat? Ucapan Arau sontak membuat Amira mendorong dada bidang Radian keras, mengurai pelukan. Malam hari di kamar VIP Amira. Radian, panggil Amira dengan suara lirih. Radian yang sedang berkutat di depan laptopnya mendongak, sejenak melupakan grafik-grafik saham perusahaan yang sedang dia tinjau. Kenapa, Mir? Aku mau pipis. Lirih Amira meringis malu. Kenapa tidak bilang pas suster datang tadi? Tadi aku belum kebeler. Seru Amira kesal. Aku inginnya sekarang. Radian mengangguk rambutnya dan menggaruk-garuk rambutnya. Frustasi. Tadi siang bagaimana? Boleh ke kamar mandi apa pakai kateter? Pakai kateter? Apa aku yang harus memasangnya atau panggil perawat? Tanya Radian polos. Ya panggil perawat lah, jawab Amira cepat. Masa Radian yang memasang kateter padanya? Dia tidak segila itu omong-omong. Oh, oke. Timpal lelaki itu beranjak keluar. Amira mau tidak mau tersenyum melihatnya. Radian tetap tinggal walaupun belasan kali diusir. Lelaki itu bilang ingin menemani Amira sampai sembuh. Padahal Arau sudah beberapa kali mengatakan dia sendiri sudah cukup menemani Amira. Kekeras kepalaan Radian yang memilih bertahan walaupun pekerjaan menumpuk, diam-diam membuat sel merah jambu Amira berdenyut-denyut. Halo, selamat malam, Ibu Amira. Mau pipis? Seorang perawat datang diiringi Radian di belakangnya. Iya, oke, saya pasang kateternya. Radian tahu dia harus keluar. Dia menghargai Amira, sekaligus menghindari kecanggungan. Setelah perawat keluar petanda Amira sudah selesai pipis, Radian kembali masuk. Terima kasih, ucap Amira tulus. Oke, balas Radian. Di luar dugaan Amira, lelaki itu tidak melanjutkan pekerjaannya dan malah menarik kursi di samping ranjang Amira. Tentang Arau, apa aku punya syarat khusus saat ingin menemuinya? Amira melirik putranya yang lelap di sofa lebar. Tidak, kamu bisa menemuinya kapanpun. Tidak terasa sudah 1 minggu, Amira dirawat di rumah sakit. Kakinya yang mengalami kerusakan parah dengan tulang yang patah, kini mulai bisa digerakkan, walaupun masih belum bisa dipakai berjalan sempurna sebenarnya. Sebelum Mama pulang dari rumah sakit, apa aku boleh pergi dengan Om Radian?
Amira menyipit, "Kemana?" Radian tidak bilang apapun pada mama. Dia mungkin lupa bilang, timpal Araf. "Raf, kamu sudah tahu kan kalau Radian itu ayah kamu?" Tanya Amira tiba-tiba pindah topik. Amira sudah mengenal putranya luar dalam. Dia tahu di balik diamnya Araf mengandung banyak informasi penting. Makanya Amira tidak heran ketika Araf mengangguk. "Ya, aku sudah tahu." "Sejak kapan?" "Sudah lama." "Maaf Raf." "Untuk apa?" "Karena menyembunyikan fakta ayahmu, mama merasa bersalah." "Aku tahu mama melakukannya demi kebaikanku," ucap Araf bijak. "Apa rencana kita mendapat restu?" Tiba-tiba Radian membuka pintu. Sepertinya baru pulang dari kantor dengan jas terkancing rapi dan dasi mengikat sempurna. "Sudah," jawab Araf antusias. "Apa iya?" tanya Radian ke Amira. "Iya," jawab Amira menghela napas. "Silakan bersenang-senang sebelum kembali menjaga orang sakit." Araf mendaratkan kecupan ringan ke pipi kanan Amira. "Aku senang kok menjaga mama, kami pergi dulu." Radian melirik Amira dengan penuh arti. "Apa aku juga boleh berpamitan seperti yang dilakukan Araf?" "Lakukanlah dan aku akan mencincangmu." "Berarti jawabannya tidak," kekeh Radian dan hanya mengusap pucuk kepala Amira. "Aku pinjam Araf dulu sebentar." Dari ribuan tempat yang Radian tawarkan, Araf hanya memilih 3 tempat: perpustakaan, restoran ayam cepat saji, dan toko komputer. Semua opsi tempat hiburan bocah 7 tahun seperti kebun binatang, waterboom, arena bermain, dan pacu kuda ditolak mentah-mentah. "Kenapa dengan buku itu?" tanya Radian melihat Araf menimang 2 buku biografi tokoh pahlawan nasional. "Aku bingung mau beli yang mana. Kenapa tidak beli 2-nya?" Meringis, Araf menjawab, "Ibu punya peraturan, lebih baik beli buku 1 tapi dibaca daripada beli banyak tapi tidak dibaca. Lagi pula uangku juga pas-pasan. Karena sekarang tidak ada mama, kenapa kita tidak langgar saja peraturannya?" "Boleh." "Tentu saja, lagi pula aku yang traktir." "Oke deh, terima kasih ya." "Siap." Menjelang sore hari di mana mereka sudah berniat pulang karena tujuan tempat mereka sudah terlaksana dan sedang berjalan ke basement mengambil mobil. Satu rombongan yang amat Radian kenal melambai padanya. "Radian, suara riang itu berasal dari ibunya." "Mereka keluargaku," ucap Radian memberitahu Araf. "Kamu tahu, Pak?" Giovanni, adik Radian, melirik kakak sulungnya lancang. Di saat kantor sedang kacau, wakil direktur lengkap dengan sekretarisnya absen ke kantor. Mereka membuat para pegawai menggosipkan hubungan gelap. "Kamu," desis Sasongko menatap tajam Radian. "Sudah kuperingatkan jangan buat masalah pribadimu menghancurkan MBS Group. Aku memang tidak datang ke kantor, tapi bukan berarti tanggung jawabku aku sepelekan." Bela Radian tersulut emosi. "Aku tidak mau tahu, MBS Group itu tidak boleh kamu abaikan. Cuma karena sibuk mengurus anak haram." Sasongko mendesis menatap Araf. Mendengar Araf diejek anak haram, emosi Radian benar-benar berkobar. "Katakan sekali lagi kalimat sialan itu dan aku akan menonjok mulutmu." "Radian," ibunya memanggil lirih. "Beginilah sifat Radian, Ma," timpal Giovanni mengompori. Dia bengis. "Kamu kan yang membuat kakekmu cacat," betak Sasongko emosi. "Dia cacat karena ulahnya sendiri," jawab Radian merangkul bahu Araf. Araf menatap mata Sasongko tajam. Dia turut menimpali. Manusia menuai apa yang dia panen. Dia mendapatkan apa yang dia berikan kepada orang lain. Bab 50. Rasa sayang sebenarnya. Setelah Araf membela Radian dengan kalimat cerdasnya, Giovanni menjadi orang pertama yang tersulut emosi. "Hei nak, jaga mulutmu. Anak-anak seumuranmu sedang sekolah sekarang, bukannya main-main." Desis Giovanni meringsik hendak memukul Araf. Asisten Sasongko segera menahan bahu putra kedua itu, agak mencengkram demi mengimbangi tenaga Giovanni.
Dasar anak haram, hina Sasongko meninggalkan Radian dan Araf. Giovanni meludah ke samping, membuat Radian mengetatkan rahangnya. Kalau tidak ada Araf, Radian mungkin sudah mematahkan tulang hidung Giovanni dengan bogemannya. Yuk, ajak Radian merangkul putranya. Aku minta maaf atas ucapan keluargaku. Minta maaf untuk apa? Rena memanggilmu anak haram, jawab Radian penuh penyesalan. Mereka berada di skenario milik Tuhan. Radian tidak bisa memilih lewat mana Araf hadir. Kenyataan bahwa keluarganya sendiri menghina status Araf itu jelas-jelas melukai Radian. Aku sudah kebal dengan sebutan itu, ucap Araf pelan. Maaf, lirih Radian. Itu bukan salah siapapun. Radian melirik wajah menyamping putranya, sambil memutar kemudi meninggalkan lantai parkir. Radian berdehem. Aku sudah menanyakan hubungan kita pada ibumu. Dia bilang kamu putraku. Araf sama sekali tidak bersuara. Maaf, Raf. Sudah menelantarkan kalian selama ini. Lirih Radian mencengkeram setir erat sampai jemarinya memutih. Ini di luar kendaliku. Aku hilang ingatan dan tidak ingat apapun. Aku memang brengsek. Boleh aku bertanya? Apa kamu menyayangi ibuku? Tidak seperti sebelumnya, di mana Radian aktif berbicara. Pertanyaan Araf kini malah membuatnya diam membisu. Radian tidak tahu bagaimana perasaannya pada Amira. Bukankah dulu dia sudah mengatakan kalau segala sesuatu tentang perempuan itu selalu membuatnya bingung, kan? Aku peduli dengan ibumu. Itu berarti sayang, kan? Amira sudah bolak-balik tidur, membaca buku dan menonton tayangan berita di televisi layar datar yang memang tersedia di kamar inapnya. Terus melakukan 3 hal itu, bolak-balik dan bosan setengah mati. Amira meraih ponselnya, menekan nomor Radian, tapi kemudian kembali ke home screen. Radian dan Araf sedang menebus waktu 7 tahun yang sia-sia tanpa saling mengenal. Mereka punya hak. Radian sudah memohon padanya agar tidak membatasi pertemuan. Jadi mau tak mau, Amira menahan diri agar tidak jadi pengganggu. Tiba-tiba, pintu di ujung ruangan terbuka. Amira tersenyum cerah. Radian. Halo Mir, sapa lelaki berkemeja abu tua yang bukan Radian. Maaf baru menjengukmu. Kamu tahu sendiri, aku kacung di kantor ayahku sendiri. Aku tidak bisa seenaknya pergi tanpa izin. Senyum cerah Amira berubah jadi senyuman kecewa. Sebisa mungkin Amira menyembunyikan rasa kecewanya itu demi membuat lawan bicaranya tidak tersinggung. Hai Ray, tidak apa-apa, aku juga sudah mendingan kok. Rehan memberikan sebuket mawar beraneka ragam yang semerbak. Ekspresi Amira yang mencebik membuat kekehan Rehan muncul. Sudah kuduga kamu bakalan gak suka bunga. Aku lebih suka sesuatu yang bisa aku makan, Ray. Timpal Amira turut tertular kekehan. Makanya aku juga bawa ini. Setelah Rehan mengeluarkan buah tangannya yang lain. Amira bahkan baru sadar Rehan membawa banyak buah. Oh my god, Ray, kamu masih ingat aku suka sekali pisang? Masa aku lupa? Seru Rehan. Ditariknya kursi di samping ranjang Amira dan mendudukinya. Bagaimana keadaanmu? Boleh aku menjawabnya sambil makan pisang? Of course, monkey. Ray. Iya, kekeh Rehan menuruti kemauan Amira. Dia membuka kulit pisang dan menyerahkan pada Amira. Dengan senyum 4 watt, Amira melahap pisang raja tersebut. Pisang kesukaannya, ini enak banget, Ray. Aku dengar kamu sampai mau diamputasi. Amira mengangguk. Yep, mengerikan sekali membayangkan hidup dengan 1 kaki. Untungnya tidak jadi. Araf dan bosku menyelamatkanku. Oh, bosmu datang. Dari awal sampai sekarang dia selalu menemaniku, jawab Amira menghela napas. Dari awal? Berarti dia sudah kenal dengan Araf. Amira mengangguk pasrah. Ini di luar dugaanku.
tapi syukurlah semua berjalan lancar. Raihan tidak menimpali ucapan Amira lagi. Amira penasaran menelisik. Ternyata Raihan sedang melamun. "Rey, apa tidak ada kesempatan lagi bagiku, Mir?" "Selalu seperti ini," keluh Amira. "Rey, kamu tahu sendiri aku hanya menganggapmu teman baik. Kamu tahu bagaimana perasaanku padamu, Mir." Lirih Raihan menipiskan bibirnya. "Maaf, Rey," guman Amira menatap pot kaktus di atas meja. Dia tidak berani melirik lelaki di hadapannya. Dia takut terenyuh pada ekspresi kecewa Raihan. "Maaf, apa sekarang kakimu baik-baik saja?" tanya Raihan dingin mengalihkan pembicaraan. Tidak ada nada khawatir seperti awal. Amira mencoba menjaga perasaannya yang kecewa. "Ya, sekarang sudah membaik." Raihan kemudian membisu, tidak seperti kebiasaannya yang cerewet mirip perempuan. Kenyataan ini jelas-jelas melukai Amira. Perasaan Amira didera rasa bersalah yang tinggi. Inilah yang dia takutkan dari cinta pada teman dekat. Momen yang harusnya diisi dengan cerita seru dan tawa bahagia malah jadi canggung dan dingin. "Aku mau pisang lagi," ucap Amira pelan. Raihan melirik Amira tajam. "Aku mau pisang," ulang Amira semakin lirih. Tiba-tiba Raihan tertawa keras. "Mir, bisa tidak sih jangan bikin aku ketawa? Aku lagi kecewa nih ditolak perempuan yang aku sayang. Tapi seenaknya jidat kamu malah minta pisang lagi." "Aku memang ingin pisang. Amira mengelak dari cubitan Raihan. "Au Rey, jangan bikin aku bergerak." Jarum infunya semakin masuk ke dalam. "Ups, sorry." "Ambilkan aku pisang, dasar Mon. Katakan sekali lagi dan aku akan mencekikmu. Demi apapun sikap barbar kamu, tidak ada luntur-lunturnya ya, padahal kakimu digigit loh," seru Raihan menunjuk mata melotot Amira. Tawa Raihan menular pada Amira. Kamar inap luas itu diisi oleh gemuruh dua manusia yang lama bersahabat. "Kakiku yang digips, bukan mulut dan mataku. Oh iya, aku penasaran sekali. Kenapa bisa sampai tertabrak sih, Mir? Kamu biasanya teliti loh kalau menyeberang." Sela Raihan mengingat alasannya datang. Dia ingin menjenguk Amira sekaligus mencari jawaban rasa penasarannya. "Aku tidak hati-hati, Rey." Amira memutuskan tidak menceritakan rencana pembunuhan Araf. Terlalu komplikatif dan malah akan memantik pertanyaan-pertanyaan lainnya dari Raihan. Ya, namanya juga nasib. Nasi sudah jadi bubur. Percuma juga kalau nyesal. "Kapan rencana pulang?" "Sepertinya masih lama. Dokter memastikan kakiku sudah aman dipakai bergerak." "Oh iya, pamanku akhir-akhir ini sering bertanya kabarmu," ucap Raihan. "Pamanmu? Siapa?" "Kamu pernah berkenalan dengannya di acara ulang tahunnya." "Oh Pak Mawardi. Yep, dia ingin bertemu denganmu." "Aku juga tidak tahu kenapa dia ingin bertemu denganmu," kata Raihan mengangkat kedua bahunya. Amira mengingat kembali momen perkenalan mereka. Radian bersikap kurang ajar pada Mawardi, tapi seingatnya dia sama sekali tidak berlaku kurang ajar juga. Kenapa Mawardi ingin bertemu dengannya? "Aku tidak bisa, Rey," ucap Amira ramah, tanpa menunjukkan rasa bingungnya. "Aku belum bisa kemana-mana. Kamu tahu sendiri, aku pipis saja pakai kateter." "Maksudku bukan sekarang." Kekeh Raihan geli. "Ih, gemes deh pengen gigit hidung kamu." Bentak Amira. Iya, ampun dah." Mereka terkekeh bersama, menikmati kebersamaan yang jarang bisa terjadi karena kesibukan masing-masing. Suara tawa riang dua manusia itu terdengar sampai keluar ruangan. Radian tidak salah dengar. "Sepertinya ada Om Rey di dalam," seru Araf pelan memberitahu Radian. "Oh ya?" "Iya," jawab Araf. Radian mengangguk mengerti. Berarti pendengarannya tidak salah. Tiba-tiba jantungnya terasa dilempari 1 liter bensin. Dan kemudian dilempar api juga.
Jantungnya panas membara, segala sesuatu yang berkaitan dengan Amira selalu membuatnya bingung. Kenapa Amira selalu mahir membuat perasaannya memanas hanya melihatnya bersama lelaki lain? Raf, seru Raden menghentikan langkah putranya menuju pintu. Kenapa? Tanya Araf bingung. Tadi kamu tanya apa aku menyayangi ibumu kan? Ya Araf. Aku menyayanginya dengan seluruh urat nadiku, jadi tolong bantu aku mendapatkannya.